Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas TIA 2 akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami terkait tentang analisis varian ANOVA. Next. Berikut adalah kelompok kami. Next. Langsung saja kita masuk ke bagian pendahuluan. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari penggunaan ANOVA untuk analisis pada laporan ini. ANOVA merupakan prosedur yang digunakan untuk menguji perbandingan rata-rata antara beberapa kelompok data. Tujuan dari pengujian ANOVA untuk menentukan hipotesis terkait perbedaan rata-rata di antara kelompok-kelompok tersebut signifikan secara statistik atau perbedaan tersebut terjadi secara kebetulan. Pengujian ANOVA terdiri dari dua, yaitu one-way ANOVA dan two-way ANOVA. Data yang digunakan dalam one-way ANOVA dan two-way ANOVA memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Oleh karena itu, setiap jenis ANOVA memiliki data yang spesifik dan dianalisis sesuai dengan masing-masing jenisnya. Dengan analisis data sesuai dengan tipe ANOVA yang tepat dapat memperoleh informasi yang akurat. Next. Selanjutnya untuk tujuan, yang pertama menentukan konsep pengujian one-way ANOVA dan two-way ANOVA yang sesuai berdasarkan karakteristik data dan menerapkannya untuk melakukan analisis. Yang kedua, melakukan dan memanfaatkan uji statistik dengan ANOVA menggunakan perhitungan manual dan software. Yang ketiga, menganalisis dan menginterpretasikan hasil yang diperoleh atau ditampilkan dari perhitungan manual dan software untuk mengambil kesimpulan berdasarkan uji statistik. Selanjutnya untuk manfaat, yang pertama mengetahui konsep pengujian one-way ANOVA dan two-way ANOVA yang sesuai dengan karakteristik data yang ada sehingga dapat melakukan analisis dengan benar. Yang kedua, memberikan informasi terkait uji statistik ANOVA dengan menggunakan perhitungan manual dan software. Yang ketiga, memberikan interpretasi dan hasil analisis yang komprehensif sehingga bisa untuk menarik kesimpulan dengan tepat berdasarkan data dan uji statistik. Batasan dan asumsi dalam penggunaan data dan disesuaikan dengan karakteristik tipe ANOVA sehingga total jurnal yang dibutuhkan adalah 3. Karena keterbatasan dan untuk memudahkan data yang diambil pada tiap jurnal hanya sebanyak 1 tabel dari setiap jurnal. Kemudian kita lanjut untuk tinjauan pustaka. Menurut Ramadhani dan Bina pada tahun 2017 pada buku yang berjudul Statistika Penelitian Pendidikan Analisis Perhitungan Matematis dan Aplikasi SPSS didapatkan rumus sebagai berikut. Kemudian untuk rumus two-way ANOVA, menurut Nugroho dan Anda Tias pada tahun 2017 pada pengantar Statistika Universitas Brawijaya didapatkan rumus sebagai berikut. Ini adalah terkait metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan dalam hari ini kita gambarkan pada diagram akhir tersebut. Secara garis besar, kita mulai dengan mengidentifikasi dan menganalisis, kemudian melakukan pengumpulan data, dan melakukan pengolahan data sesuai dengan tipe ANOVA yang sesuai. Kemudian, kita melakukan penyajian data, analisis dan interpretasi, hingga memberikan kesimpulan. Selanjutnya adalah terkait pengolahan data. Selanjutnya adalah pengolahan data. Data yang kita ambil, kita sesuaikan dengan karakteristik ANOVA yang berbeda. Berikut adalah data one-way ANOVA balance dan imbalance, di mana data one-way ANOVA ini berasal dari jurnal yang memberi pengaruh keranggaman berbagai lautan terhadap fluoran kadar formalin pada ikat asin pembuluh atau sumber karena borda di mata tulang bawah Aceh. Dan untuk data imbalance, data dari balance yang kita kurangi dua data pada dua perlakuan secara random. Selanjutnya, data two-way ANOVA weighted interaction berasal dari jurnal pengaruh pemberian pupuk organik terhadap perubahan sifat kimia dan pertumbuhan tanaman sawi atau beras dan ginseng pada tanaman kesamen, pada tanah kesamen. Dan terakhir, untuk two-way ANOVA weighted interaction, data berasal dari jurnal yang berjudul efek penempatan dalam wall planter bag dan jenis pupuk terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman selada Lactuca sativa L. Selanjutnya kita mulai masuk ke dalam pengolahan data dan perhitungannya. Pertama kita akan masuk kepada one-way ANOVA balance. Next. Di sini pertama-tama tentu saja ketika kita akan melakukan perhitungan, kita melakukan formulasi hipotesis terlebih dahulu. Seperti yang tertera pada slide berikut. Kemudian setelah menentukan formulasi hipotesis, kita melakukan penentuan taraf nyata dan nilai tabel statistik seperti yang sudah ditampilkan pada slide berikut. Next. Kemudian kita melakukan perhitungan untuk mencari kuadrat untuk rata-rata, menghitung jumlah kuadrat total atau JKT, menghitung jumlah kuadrat semua nilai pengamatan, kemudian menghitung jumlah kuadrat kolom atau JKK. Next. Menghitung jumlah kuadrat error, menghitung rata-rata kuadrat kolom atau RKK, menghitung rata-rata kuadrat error atau RKE, kemudian melakukan perhitungan terhadap F-hitung. Rumus-rumusnya sudah disertakan pada slide-slide yang sudah ditampilkan dalam presentasi berikut, dan hasilnya ditampilkan secara bersamaan dalam tabel yang sudah ditampilkan dalam slide berikut. Yang mana dapat diketahui pada data perhitungan ANOVA balance ini, sesuai kriteria pengujian, karena nilai F-hitungnya diketahui 3,16 itu lebih besar daripada nilai F-tabel, maka dapat disimpulkan bahwa H0-nya ditolak. Next. Kemudian, pengolahan one-way ANOVA balance untuk Excel didapatkan sebagai berikut. Selanjutnya adalah one-way balance dengan menggunakan software SPSS. Berikut adalah hasil yang ditampilkan dari software SPSS. Dan kesimpulan yang dapat diambil adalah, karena F-hitung lebih besar daripada F-tabel, maka kesimpulan dapat diambil adalah menghasilkan keputusan untuk menolak H0. Analisis ANOVA one-way balance menggunakan RStudio. Berikut adalah kode yang kami gunakan. Nah, pada kode ini, yang terpenting dan inti dari kode ini adalah pada fungsi AOV. Pada analisis AOV akan menghasilkan hasil seperti berikut. Didapatkan
F hitung pada analisis ini adalah 3,16. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan one way ANOVA dengan data imbalance. Next. Untuk perhitungan manualnya secara step by step sama seperti sebelumnya. Di sini cuman ada perbedaan pada rumus mencari V2-nya, di mana di sini rumusnya adalah N min K, sedangkan sebelumnya adalah K dalam kurung N 1. Next. Tidak ada perbedaan yang sama, rumus-rumusnya masih sama ya. Begitu. Next. Untuk perhitungan imbalance ini pada hasil akhirnya diketahui pada tabel berikut dan ditarik kesimpulan berdasarkan sesuai kriteria pengujian, nilai F hitungnya itu lebih besar daripada nilai F tabel, maka H0-nya juga ditolak. Kemudian pengolahan one way ANOVA imbalance menggunakan Excel sebagai berikut. Untuk hasil one way ANOVA imbalance dengan data yang imbalance punya, kita mendapatkan hasil tampilan dari software SLS sebagai berikut. Dan berdasarkan nilai dari nilai tersebut, F hitung atau F0 lebih besar daripada F tabel. Hal ini menunjukkan kesimpulan bahwa H0 ditolak. Lalu berikutnya adalah analisis ANOVA one way imbalance menggunakan RStudio. Nah, sama seperti sebelumnya, menggunakan fungsi AOV dan akan menghasilkan hasil seperti berikut, yang dimana F value akan ditemukan sebesar 3,62. Selanjutnya, untuk perhitungan two-way ANOVA without interaction, bagian manual. Next. Yang pertama, kita menentukan formulasi hipotesis dibagi menjadi dua, yaitu hipotesis ANOVA untuk baris dan juga hipotesis ANOVA pada kolom. Next. Setelah menentukan formulasi hipotesis, kita menentukan taraf nyata dan juga nilai tabel statistik. Kemudian menentukan kriteria pengujian seperti yang telah tertera pada slide. Selanjutnya kita masuk pada pengujian hipotesis. Yang pertama, kita menghitung jumlah kuadrat semua nilai pengamatan, kemudian menghitung jumlah kuadrat untuk rata-rata, menghitung jumlah kuadrat total, menghitung jumlah kuadrat kolom, dan menghitung jumlah kuadrat baris. Next. Selanjutnya kita menghitung jumlah kuadrat error, menghitung rata-rata kuadrat kolom, menghitung rata-rata kuadrat baris, menghitung rata-rata kuadrat error, dan menentukan nilai F hitung. Next. Nah, berdasarkan perhitungan-perhitungan yang telah dilakukan, keseluruhan hasilnya dapat terlihat pada tabel berikut, dan berdasarkan hasil F hitung yang kita peroleh, disimpulkan bahwa H0 diterima. Dan pengolahan two-way ANOVA without interaction with Excel sebagai berikut. Ini adalah perhitungan dengan software SPSS. Berikut adalah hasil yang ditampilkan dari software Excel untuk two-way ANOVA without interaction. Di mana bisa kita lihat bahwa untuk kategori baris dan untuk kategori kolom menghasilkan kesimpulan yang sama, di mana nilai F hitung kurang dari nilai F tabel. Hal ini mengindikasikan bahwa keputusan yang diambil adalah menerima H0. Lalu berikutnya adalah analisis ANOVA two-way without interaction menggunakan RStudio. Sama seperti analisis ANOVA sebelumnya, di sini fungsi yang digunakan adalah fungsi AOV untuk melakukan analisis ANOVA. Tetapi hasil yang ditampilkan akan berbeda, karena pada analisis ANOVA two-way without interaction ini akan menggunakan penghubung dua variabel faktor menggunakan plus, yang akan menghasilkan F value untuk kompas adalah 1,771 dan F value untuk buku adalah 0,057. Selanjutnya merupakan pengolahan data dari two-way ANOVA with interaction. Next. Sama seperti step-step sebelumnya, di mana yang pertama itu menentukan formulasi hipotesis untuk baris, kolom, dan juga interaksi. Next. Dan selanjutnya itu menentukan taraf nyata dan juga nilai tabel statistik untuk kolom, baris, dan juga interaksi. Lalu melakukan kriteria pengujian seperti yang sudah tertera pada slide berikut. Next. Lalu melakukan pengujian hipotesis, yang dimana yang pertama itu menghitung jumlah kuadrat semua nilai pengamatan, yang kedua menghitung jumlah kuadrat untuk rata-rata, yang ketiga menghitung jumlah kuadrat total atau JKT, lalu dilanjutkan dengan menghitung jumlah kuadrat antar perlakuan atau jumlah kuadrat kolom atau JKK. Next. Lalu menghitung jumlah kuadrat baris atau JKB, lalu dilanjutkan dengan menghitung jumlah kuadrat interaksi atau JKI, dan yang selanjutnya menghitung jumlah kuadrat error atau JKE. Next. Lalu menghitung rata-rata kuadrat kolom atau RKK, lalu menghitung rata-rata kuadrat baris atau RKB, lalu menghitung rata-rata interaksi atau RKI, dan dilanjutkan dengan menghitung rata-rata kuadrat error atau RKE. Lalu menghitung F hitung untuk kolom, baris, dan juga interaksi. Next. Untuk hasil akhirnya seperti yang tertera pada tabel berikut. Dan untuk penarikan kesimpulan, untuk F hitung pada baris itu yang dimana H0-nya ditolak, yang berarti pupuk memberi pengaruh yang nyata terhadap parameter tinggi tanaman. Dan untuk kolom itu H0 itu juga ditolak, yang dimana berarti masa tanam memberi pengaruh yang nyata pada parameter tinggi tanaman. Dan sedangkan untuk F hitung untuk interaksi itu H0-nya diterima, yang dimana hal ini berarti pupuk dengan masa tanam tidak memberi pengaruh yang nyata pada parameter tinggi tanaman. Next. Kemudian ada pengolahan two-way ANOVA with interaction menggunakan Excel sebagai berikut. Ini selanjutnya adalah hasil two-way ANOVA with interaction dengan software SPSS. Berikut adalah hasil yang ditampilkan pada software SPSS. Berdasarkan nilai yang telah ditampilkan, dapat disimpulkan untuk kategori baris, nilai F itu lebih dari F tabel, sehingga menghasilkan kesimpulan untuk menolak H0. Untuk kategori kolom,
nilai F itu lebih dari F tabel, sehingga juga menghasilkan keputusan untuk menolak A0, dan untuk interaksi menghasilkan keputusan yang sedikit berbeda, di mana nilai F itu lebih kecil daripada F tabel. Hal ini menunjukkan jika menghasilkan keputusan untuk menerima A0. Lalu berikutnya adalah analisis ANOVA two-way with interaction menggunakan RStudio. Pada analisis ini sama seperti analisis two-way ANOVA sebelumnya, tetapi pada penghubung antara faktor adalah menggunakan tanda bintang. Yang terbaca oleh mesin adalah tanda kali. Fungsi AOV akan dihasilkan hasil seperti berikut, yang dimana akan menghasilkan F value perlakuan dengan sebesar 211,55, lalu pupuk sebesar 10,21. Lalu untuk keduanya sebesar 0,64. Selanjutnya adalah analisis dan inspirasi data. Berdasarkan perhitungan manual dan kemudian menggunakan software, perhitungan yang hasil yang kami dapatkan kurang lebih sama, hanya berbeda pada angka belakang koma, bergantung pada standarisasi pada software yang digunakan. Dan ada beberapa hasil yang berbeda yang ditampilkan. Dan beberapa software ada yang menampilkannya dan ada beberapa software yang tidak. Berikut kami rangkum pada hasil analisis pengujian pada tiap tabel. Ini untuk one way ANOVA balance, kemudian ini untuk pengujian one way ANOVA imbalance, kemudian two way ANOVA without interaction, dan terakhir untuk two way ANOVA with interaction. Selanjutnya kesimpulan. Next. Oke. Yang dimana terdapat 3 poin. Yang pertama, one way ANOVA digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok atau lebih untuk satu variabel dependen, sedangkan two way ANOVA membandingkan perbedaan rata-rata antara kelompok yang telah terbagi pada dua variabel independen atau faktor. Yang kedua, perhitungan manual memungkinkan analisis yang lebih detail dan memahami prosedur analisis, sedangkan yang software memungkinkan analisis yang lebih cepat dan akurat. Dan yang terakhir, yang ketiga, dalam analisis statistik, hasil yang diperoleh dari perhitungan manual dan software harus dianalisis untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok-kelompok yang diuji, dan jika terdapat perbedaan antara kelompok-kelompok signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang berpengaruh antara kelompok-kelompok yang diuji dan juga sebaliknya. Berikut lampiran dari jurnal-jurnal yang kelompok kami gunakan untuk one way ANOVA balance dan imbalance, serta untuk two way ANOVA without interaction. Next. Dan juga jurnal untuk two way ANOVA with interaction. Dan serta diskusi dari kelompok kami mengenai pembahasan laporan. Next. Berikut daftar pustaka yang kelompok kami gunakan. Next. Baik, terima kasih. Itu hasil presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.